Halo guys, kalau kita punya rumah atau tanah atau lahan gitu, biasanya kita akan membuat pagar untuk menandai kalau ini adalah area milik kita. Nah, ternyata bukan cuma rumah, tanah atau lahan ini yang bisa dipagari, bahkan laut pun bisa dipagari. Ini seperti yang ditemukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten yang menemukan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang. Nah, pagar laut ini mencakup 16 desa di 6 kecamatan. Oh, sudah 30 km lebih, 16 desa dan 6 kecamatan gitu. Uh, tapi baru ketahuan gitu. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya gitu ya. Pagar laut ini terbuat dari bambu atau cerucuk ya, dengan ketinggian sekitar 6 meter, lalu di atasnya dipasang anyaman bambu, paranet dan juga diberi pemberat ya berupa karung-karung berisi pasir. Nah, ada keterangan dari Sekretaris Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut atau KKP Pak Kusdiantoro yang menilai bahwa pemagaran laut ini bisa jadi indikasi semacam adanya upaya untuk mendapatkan hak atas tanah di laut secara tidak benar. Nah, kalau soal informasinya, soal pagar laut ini katanya diterima oleh DKP Banten pada tanggal 14 Agustus 2024 pertama kali mereka mendapatkan informasi. Lalu tim gabungan pun dibentuk, lalu beberapa kali menginspeksi, kabarnya sampai 4 kali ya. Namun menurut keterangan masyarakat yang dihimpun perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, pemagaran ya terus berjalan gitu ya. Diinspeksi 4 kali tapi bukannya berhenti ya tetap aja jalan lagi. Ini kan aneh ya. Bahkan sampai lebih dari 30 km. Nah, Ombudsman Banten menduga ada maladministrasi serta pencatutan kawasan proyek strategis nasional atau PSN di Desa Kronjo, salah satu tempat atau desa di mana pagar laut ini berada. Jadi pertanyaannya apakah ini masuk proyek PIK atau enggak? Ini akan menjadi pertanyaan apakah PIK yang PSN atau bukan. Ini juga akan jadi pertanyaan lagi sih karena tidak semua PIK itu PSN. Begitu yang dikatakan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Pak Fadli, hari Selasa tanggal 17 Desember tahun lalu. Nah, kalau ternyata ini memang benar adanya, maka bagaimana mungkin di negara kita ini bisa ada aktivitas membangun pagar sepanjang lebih dari 30 km di laut dekat pusat ibu kota, dekat Jakarta, tanpa satupun pejabat atau institusi atau lembaga negara yang mengetahui atau bahkan nggak ada yang mengaku untuk telah memberikan izinnya. Dan menurut saya ini bukan hanya soal kelalaian tapi juga soal menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap wilayah strategis kita. Dan apakah negara ini sudah sedemikian longgarnya sehingga aktivitas sebesar ini bisa lolos begitu saja tanpa terdeteksi sama sekali. Nah, pertanyaan besar yang harus dijawab adalah siapa yang bertanggung jawab dan kenapa gitu ya, sampai beberapa kali inspeksi pun enggak berhenti. Ya, jangan sampai kita dianggap lemah oleh pihak luar karena ya kita mengabaikan pengawasan terhadap teritorial wilayah kita sendiri. Ya mungkin bapak-bapak di DPR bisa turun tangan untuk memeriksa dan memanggil pihak-pihak terkait soal ini. Jadi pagar laut yang sudah terpasang lebih dari 30 km ini di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten tentunya akan mengganggu aktivitas nelayan. Nelayan kesulitan mencari ikan pastinya. Dan ini menurut saya itu sudah masuk ranah pidana ya kalau memang benar tidak ada izinnya. Jadi aneh gitu ya. Saya juga jadi teringat ya ketika Pak Jokowi menandatangani Perpres soal PSN PIK 2 beberapa saat sebelum dia lengser. Ya saya rasa ini butuh diusut dan dijelaskan juga. Karena begini, jika rakyat membangun sedikit saja ini sudah langsung dijerat, langsung dikejar-kejar soal IMB.
Ya tapi kalau misalnya oligarki membuat sesuatu, semuanya seolah buta dan tuli. Jika rakyat menggali di tempat terbuka, langsung dikejar izin galian C. Namun jika oligarki membuka tambang sampai hektaran, lubang menganga, pura-pura tidak melihat, pura-pura buta dan bilang nggak tahu apa-apa. Padahal segitu banyak alat-alat berat ada di sana. Ya, aneh. Terutama soal pagar laut ini. Nggak ada yang memberi izin, tapi nggak ada juga yang berani bongkarin. Salam.